Oke, berjumpa lagi dengan Rapid Gas. Kali ini kita akan memodif lagi suspensi belakangnya, karena ternyata yang ini tidak terlalu cocok dan menimbulkan defect ke partnya. Nah, itu defect. Dapat dilihat bahwa si bagian per ini itu bersinggungan dengan tabungnya dan lama-kelamaan bisa rusak sih. Nah, seperti yang updatean sebelumnya, bahwa shockbreaker versi KTC Razor Pro ini dengan per yang standarnya, dengan ulir per yang bawaan si KTC-nya itu tidak terlalu cocok untuk motor Bajaj Pulsar 220 karena settingannya terlalu soft. Jadi akhirnya si pernya kami ganti dengan per yang lebih stiff, yang lebih keras. Tapi ternyata setelah diganti, per yang lebih stiff ini pun tidak terlalu cocok karena si pernya itu tidak duduk ke pengunci per yang di bagian bawah dan bagian atas. Jadi harus diedit lagi. Nah, sudah ada nih datang barang baru nih. Ini belum endorse ya. Ini juga tidak endorse, jadi dibalik dulu lah. Sudah ada datang barang baru nih. Nah, ini ulir pernya yang lebih baru dengan stiffness yang lebih rendah dari per yang kuning itu. Dan ini kami beli dari Loki Motorsport Lamongan. Nanti linknya akan saya sertakan di bawah. Nanti per ini, ulir per yang merah ini, yang keciman merahnya, akan dipasangkan ke yang kuning yang di sana. Oke? Karena lagi-lagi saya memegang HP-nya sendiri dan tidak ada teman yang nolongin, dan ini di parkiran ngebongkarnya. Jadi kita akan membongkar ini dengan mandiri dan mungkin tidak semua prosesnya bisa saya videoin ya. Oke, langsung kita bongkar dulu. Stay tune ya. Oke, sudah terbongkar saudara-saudara. Nah, ini dapat dilihat kan. Ini yang baru yang akan kita pasang di si space shockbreaker ini. Dan ini adalah per kuningnya yang let's say tidak terlalu cocok ya. Dapat lihat di sini nih. Bagian ini itu bersentuhan dengan bagian dalam per ini karena memang dia secara desain itu tidak terlalu duduk dengan dudukan per yang di bawah dan yang di atas gitu loh. Jadi harus diganti ulang. Ayo kita kerjakan penggantiannya. Yap, beginilah hasil gesekan yang terjadi. Si stikernya lumayan mengelupas ya. Tapi kayaknya si overall logam dan bodi yang lainnya no issue ya. Hanya sekedar stiker ini aja nih yang ngelupas nih. No issue lah. Oke, sudah dibongkar. Nah, ini dia. Nanti si per ini akan ditaruh di sini. Nah, sedikit review mengenai pernya ya. Ini per yang kuning nih. Ini yang kuning dengan ulir paling gede, dengan stiffness paling tinggi juga memang. Dan ini ulir per nomor 2 dengan ulir yang lebih kurus. Nah, per KTC itu original KTC Razor Pro ini bawaannya tuh lebih kecil lagi daripada per yang ini dan yang ini. Ini paling gemuk lah. Ini nomor 2 lebih kurus daripada ini, dan per KTC Razor Pro bawaannya itu paling kurus dan paling ambles. Secara panjang mereka 11-12 ya, hampir mirip lah, dan secara konfigurasi juga kurang lebih sama-sama ada progression spring, terus spring yang tensinya lebih tinggi gitu loh. Ini untuk memastikan kenyamanan berkendara ya, karena kan biasanya kalau kita jalannya bergelombang, progression spring ini akan terkompresi terlebih dahulu sebelum spring yang lebih stiff di bagian atas ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi bahwa dudukan si bawaan KTC Razor Pro ini dudukan pernya itu tidak cocok dengan yang kuning ini. Ini saya liatin ya. Ini terus ditemplokin dudukan ini kan ada groove-nya nih. Ini bagian yang lebih kecil, ini bagian yang datar kan. Harusnya kan bagian yang bergroove ini itu masuk ke dudukan spring yang ini ya. Tapi pada saat kita templokin nih, no, tidak duduk saudara-saudara, tidak bisa masuk karena diameter bagian dalam ini tuh lebih kecil daripada diameter dudukan ini gitu loh. Nah, pada saat kita pakai spring yang baru ini, nah kita coba nih, langsung duduk precisely, mantap. Dia akan no issue lah untuk pengendaraannya. Sebenarnya ini juga no issue dengan pendaraannya, tapi kan sayang ya, hidroliknya jadi hancur begini saudara-saudara. Dan ini ya jangan lama-lama rusak lagi. Oke, kita langsung pasang aja ya springnya. Stay tune. Nah, yang tadi kan bagian atasnya nih, yang ini nih yang udah dipasang ini. Bagian bawahnya juga sama keadaannya gitu loh. Nah, bagian bawah ini kan ada groove-nya juga nih, ini. Nah, groove-nya ini harusnya duduk ke bagian springnya.
Nah, kalau yang di kuning ini tidak duduk, itu tuh mangap. Pada saat kita templokin ke yang merah, set, sangat-sangat duduk. Jadi harusnya secara assembly part ini tidak ada isu sih, dan tidak harus menyebabkan lecet-lecet gini nih di suspensi ini. Oke, ini udah setengah kepasang di bagian sini. Kita lanjut dulu ya, kita assembly semuanya sebelum kita pasang ke motornya. Oke, stay tune. Oke, begitu kenampakannya saudara-saudara, merah menyala. Lebih kece ya kalau kita bandingin sama yang samping nih, yang kuning nih. Tuh. Set. Woi. Lebih oke sih ya. Oke. Mungkin kita lanjut dulu biar kita ganti dua-duanya. Oke, yang sebelah kanan juga udah kebongkar itu. Yang ini agak repot sih emang. Mesti nyopot dulu di sono, dan itu silencernya. Untung silencer baja ini udah modifikasi jadi bisa dicopot. Kalau nggak pusing. Kita mesti rubah satu knalpotnya, mesti dicopot. Nah, ini di situasi di bagian kanan kurang lebih sama sih ya. Tetap ada baretnya di sini nih. Bagian tabung hidroliknya gesek-gesek oleh pernya, tapi kayaknya lebih parah yang sebelah kiri sih. Iya, nah udahlah. Ini adalah pernya. Terus seperti yang kita lihat, ada bagian dalam ini nih, ke baret-baret, ke bagian tabung hidroliknya. Oke, itu depan. Kita lanjut dulu. Oke, sudah terpasang kedua-duanya, sudah oke. Nah, ini situasinya adalah si suspensi ini masih dalam keadaan loose pernya, dalam artian tuh masih sangat longgar ya, dan ini belum zero preload karena masih sangat longgar, si pernya belum ada tahanan sama sekali. Nah, mungkin saya kasih sedikit penjelasan ya. Situasi zero preload itu adalah situasi di mana si per itu tepat akan mendapatkan gaya tekanan dari si penguncian preload sendiri. Kalau situasi seperti ini, loose seperti ini, pernya masih sangat goyang nih. Tuh. Ini belum zero preload, ini masih unpreload istilahnya. Kalau kita mau bikin dia zero preload, preloadnya diturunin dulu nih, dikit nih. Nih, diturunin dikit. Nah, tepat di mana? Nah, ini nih. Tahanan itu berasa terjadi. Ini kan udah mulai sakit di tangan saya muternya. Nah, ini baru kita bisa bilang zero preload. Nah, pernya pun udah mulai terkunci nih di posisinya gitu, kurang lebih begitu. Kalau mau lebih pasti sih, lebih eksak kan kita gunain alat ya, tapi kan dengan kondisi keterbatasan SDA lah, lihat saya SDA, dan sarana dan prasarana kita tidak bisa melakukannya ya, hanya bisa melakukan seperti yang saya contohin tadi, metodenya gitu loh, metode ya kurang lebih berdasarkan feeling ya, kurang lebih begitu mungkin ya. Tuh ya, di sebelahnya juga, di sebelah kirinya udah kepasang juga. Set. Nah, ini juga dalam keadaan masih unpreload, jadi ntar preloadnya harus saya setting dulu yang mana yang terbaik, nanti akan dicari. Ya udah, kita pause sebentar dan saya akan setting preloadnya dulu ya rekan-rekan, sebentar. Oke saudara-saudara, settingan preload udah kita pasang. Ini sekitar 1,5 cm dari atas sini, jadi jarak atas sini ke bawah sini, kedudukan per yang di atas itu sekitar 1,5 cm. Kita settingan preload di situ dulu. Nah, untuk settingan rebound ini sedang berada di level settingan paling soft. Nah, mungkin seiring berjalannya pemakaian, settingan rebound akan dicoba di adjust, dan ada kemungkinan besar juga settingan preload ini akan di adjust juga, tergantung nanti kan feel pengendaranya bagaimana. Oke, segitu dulu dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan mengadakan review terkait suspensinya dengan format baru ini. Mudah-mudahan secepatnya reviewnya ya. Dan ini akan terus diupdate project-projectnya, jadi stay tune di Rapid Gas Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.